Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rodok panas ya guys. Selamat pagi menjelang siang guys. Ini gerobak buluk sapi gila guys. Yo, lembu transportation Grand Max Mania. Jadi guys, di sini kita punya dua shock breaker, yo depan yo front. Dia punya kendala berisik bunyi ya guys, kata gitu. Padahal steering rack oke, pokoknya kaki-kakinya oke semua. Dia bunyi tapi yang pertama dia mati. Lek cara wong Jawa kentul-kentul ya guys, kentul-kentul. Terus yang kedua ini nih kelihatan nggak? Ada luka baret sama bekas ngejim. Jadi ketika si shock breakernya ini menahan beban kendaraannya tanpa muatan itu kira-kira di sini. Terus kalau dia ada muatan ketik travelnya dari sini ke sini ya. Nah, bekasnya gini nih. Travelnya segini dari sini ke sini. Jadi ketika ada muatan atau ketemu jalan gelombangnya yang agak dalam pas selahnya di sini, itu kadang bunyi kletuk gitu. Kletuk. Nah, mesti sirahmu ngeluh leh mung golek ilik ora tau ngerti ngene iki guys ya. Ya toh. Nah, ini pas di sini enggak bunyi guys. Nah, iki. Jadi dia mentok di pinggiran sini ya. Ini guys. Nah, mentok di pinggir-pinggir sini ini. Ya toh. Jadi benturan sama ini, sama dinding silnya gitu kan. Nah, makanya ini kemakan nih. Jadi bunyi kletak ngono kuwi guys. Terus bedanya shock yang mati apa yang enggak? Kalau matinya total bocor, biasanya dimasukin gini empuk yo. Atau matinya bocor. Kalau matinya cuman kayak gini nggak bocor, cuman biasanya performa olinya menurun atau olinya udah terkontaminasi sama udara luar ya guys, karena ini bocor kan. Jadi ada udara yang masuk di dalamnya. Harusnya kan nitrogen, tapi ada oksigen ya, udara luar di luar ruangan ini. Oksigen masuk itu beda. Jadi mengkontaminasi olinya, jadi olinya kental atau bahkan sampai warna putih gitu guys ya. Ini tak cobain yo, tak susai. Jadi ini kalau ditekan masih ada nitrogennya, balik sendiri sama yo. Tapi lek mbok paksa tarik enteng gitu. Jazz, enteng toh? Enteng. Jadi ribon ya kan, daya hisap atau daya menahannya dia itu enggak sesuai lagi sama coil springnya gitu toh, enggak sesuai lagi sama coil springnya. Yo yang terjadi kentul-kentul kuwi mau toh. Nah, yang terjadi kentul-kentul ngono kuwi mau, kamu nyupirnya susah ketika jalannya aspal halus tapi ada tambalan aspal, mabuk ya guys, glior kan gitu. Terus yang masih bagus ini ya, ini baru guys, bagus. Jadi kita masukin sama-sama berat yo, sama-sama berat. Terus bisa ngangkat sendiri sama. Tapi ini kalau ditarik susah guys, masuk yo, paksa tarik atas guys gitu loh. Jadi daya hisapnya dia, daya ribonnya menahan mekarnya pernya itu sekitar 30% dari kerasnya pernya gitu toh. Makanya dia masih enak gitu. Kalau ribonnya terlalu keras juga nggak enak guys. Enaknya di jalan aspal yo, kayak buat balap atau biasanya di Toyota Yaris. Kalian pasti protes naik Toyota Yaris di jalan aspal enak, gelombangnya gini nggak kerasa. Tapi ketika kalian masuk di jalan perdesaan, nemu jalan batu, onderlah cara wong Jawa guys yo, itu gludakannya gak karu-karuan ya, karena ribonnya lebih banyak daripada ini. Jadi kalau untuk mobil yang di aspal itu biasanya 40-50% dari kerasnya pernya gitu ya ngono. Terus bedain shocknya yang ori atau enggak, ini guys, di Instagram pernah tak terangin, aku ganti shocknya si Avanza ya. Kelihatan nggak guys? Guys. Nah, jadi shock orinya itu kan mereknya Showa. Entah.
spare partnya Showa juga, tipenya di sini sama ini guys, nih di sini sama toh. Nah usahakan kalau cari yang gini ya toh, cari yang gini kan nggak mahal-mahal banget, sekitar 700 sampai 900 ribuan per biji toh gitu. Ketika kalian nanti belinya yang murahan, yang biasa-biasa aja, itu nggak kepake lama, jangan protes ngono loh. Karena kotaknya sendiri sama kayak gini yo, kotaknya sama, cuman kalau yang spare part yang istilahnya suku cadang domestik ya guys, suku cadang domestik itu kan diproduksi di negara kita atau di negara masing-masing, itu isinya beda, bukan gini ngono loh. Entah, pasti perhatiin sini dan ini. Kalau yang biasa-biasa nggak mungkin ada ininya, dan tulisannya juga nggak mungkin ini ya toh gitu. Di Instagram pernah tak terangin di ini, jangan lupa dibersihin guys yo. Ini dibersihin juga. Kalian tahu ini apa? Ini kan bearing. Sekilas kalian lihat plastik yo, ini bearing, tempatnya nanti di sini yo. Nah ini 2 lapis plastik, ini kan bearing, nanti tempatnya di sini supaya kalau dia dipakai belok, pernya kan mentok di sini nih yo, di sini. Waktu belok itu pernya ikut ini gitu loh, bukannya pernya mati di atas. Jadi ketika kalian nemu unit yang seperti ini, coil spring ya, tipe suspensi depannya coil spring, sering pernah kalian lihat ketika belok pernya geter, ketarik, bunyi deng 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 deng, kretek tek 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 gitu kan. Ketika belok biasanya pernya muter di sini. Nah, muternya di sini muter. Nah, ini ada bekasnya ya, ada bekas muter tapi nggak bunyi karena nggak banyak. Biasanya kalau memang muter di sini nih, ada garis ketarik-tarik gitu, kena ke gerus pernya kan ngono ya. Oke, terus masangnya ini kita juga nggak perlu pakai tracker, cuma ditekan pakai tangan cukup. Entah, ndelok ra, ndelok yo tak toto ya guys yo. Tak pause tak toto nih. Oke, jadi jangan lupa dilumasi bagian sini ya guys, karena ini kan meskipun terlihat seperti cuman plastik, ini kan fungsinya sebagai bearing, dia buat muter dan nahan ya guys. Nah, terus jangan lupa grease-nya kita pakai bearing grease supaya dia licin ya guys, supaya licin nggak lengket. Nanti kalau kita pakainya chassis grease lengket guys. Nah, muter guys. Nah, muter ya, licin. Oke, tak tatain dulu guys. Jadi si ini apa, coil cap ya guys, coil spring capnya kita taruh sini guys, kita pasangin di sini. Terus bearingnya ngadepnya ke bawah gini ya, ini si coakannya ada di sini gini. Nah baru kita pasang karet support. Oh ya guys, jadi kalau kalian nemu kasus Grand Max atau yang jenis pakai karet support itu gluduk-gluduk, sebelum kalian periksa bagian shocknya, kalian periksa sini dulu, minimal dipegang, kadang pecah di sini pitil ya guys ya. Nah lucu meneh nek mbok dongkrak shocknya ceblok kan gitu. Ini taruh sini gini, ini pasin di coakannya sih guys ya. Nah kan gampang toh, ini murnya. Terus masangnya kan nggak susah, kita nggak perlu pakai press coil spring compressor ya, pakai press-pressan gitu. Kita cuman gini pasang. Avanza, Xenia, Grand Max, APV yang nggak bisa APV gitu ya guys ya. Sik guys, dikencengin dulu guys. Oke guys, ini udah terpasang gitu. Masangnya tadi kita nggak perlu pakai press-pressan, cuman pakai kunci biasa, pakai kunci shock 17 gitu. Nah ini bearingnya tadi muter guys, sik guys. Nih muter ya, licin loh, berat tapi licin gitu kan. Jadi mastiin bahwa ketika nanti shocknya belok gini, itu karet supportnya nggak ke bawah gitu kan. Jadi
si coil spring atau pernya ini nggak muncul bunyi atau geter kan gitu. Risih kan guys kalau denger suara kayak gitu, terus kalian nggak tahu sumber suaranya di mana toh gitu. Nah, guys, jangan lupa kalau udah selesai ditutup lagi sininya guys. Kalau masih ada tutupnya loh, tutup lagi guys. Kalau masih ada tutupnya ya ditutup gini, biar nggak karatan si asyoknya, nanti kalian susah gitu. Nek karatan susah dewi gitu. Terus cara pasangnya masukin di sini, itu guys, tuh masukin, kita bukanya dari sini. Nah ini di atas laci ini dibuka aja, dicongkel pakai obeng kecil, dibuka tutupnya diki, tutupnya kayak gini yo, dibuka tutupnya biar kalian enak gituan. Di bawah kan ada kelihatan tuh banyak kabel-kabel, kalau kalian ngerabanya dari bawah kolongnya susah. Belum lagi kalau nggak kelihatan kalian narik kabel ya toh, narik kabel selesai servis shock kok ada trouble di kabel lah, pusing ngeluh sirahmu gitu toh. Iya karena ulahmu dewe loh. Jadi kamu kalau kerja yang hati-hati ya guys. Seperti yang kita tahu, rasa kecewanya seorang pelanggan itu nggak bisa diganti dengan cara apapun entah. Rasa kecewanya meski kalian udah benerin sampai selesai dan gratis itu cerowong Jawa gelo ning jero ati, ra iso dijoli nganggo duit, nganggo apapun loh guys. Jadi rasa kecewa itu memang susah diobati ya. Jadi kita yang harus hati-hati supaya pekerjaan lancar juga untuk guys. Yang penting bersih ya, bersih dulu. Coil springnya dicuci, kalau nggak dilap-lap biar kelihatan. Nanti kalau ada apa gitu kan kalian bisa tahu. Terus tadi sumber suaranya gini, karena ini yo nih, karena ini ada jam, ada luka tato ya guys, ada luka tato. Oke, kira-kira ngono aja guys yo. Jadi ini tak pasangin dulu, ini ganti soknya kanan kiri gitu, ganti soknya kanan kiri supaya cepat selesai. Yang penting udah tak buatin video-video gini buat kalian supaya kita berbagi pengalaman bersama. Yo, pesannya tetap bersih, hati-hati ya guys, bersih hati-hati. Pokoknya jangan sampai kamu dibikin pusing karena ulahmu sendiri ngono guys. Oke, salam Grand Max Mania, gerobak buluk sapi gilo ya toh. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.